28 Februari 2026, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan besar-besaran ke Iran. Alasannya apa? Program nuklir Iran yang dianggap ancaman. Kemudian dukungan Iran ke kelompok militan Hizbullah dan Hamas. Dan ketegangan ini tuh udah memuncak bertahun-tahun. Hasilnya apa dari serangan tadi, teman-teman? 900 serangan udara dalam 12 jam pertama. Targetnya fasilitas nuklir, markas militer, infrastruktur, pertahanan, dan kepemimpinannya Iran. Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran sejak tahun 1989, tewas dalam serangan. Fasilitas nuklir hancur, sistem pertahanan lumpuh. Tapi di tengah itu semua, sebuah sekolah di Minab, Iran Selatan kena bom juga. 165 orang mati, kebanyakan anak-anak dan perempuan. PBB menyebut ini grave violation of humanitarian law, pelanggaran berat hukum kemanusiaan. Tapi bukan itu yang bikin gua angkat topik ini. Ada satu pertanyaan yang nyangkut terus di kepala gua. Siapa yang milih sekolah itu jadi target? Dan jawabannya bukan manusia. Jawabannya adalah artificial intelligence atau AI, kecerdasan buatan. Lebih spesifik lagi, Claude, AI buatan perusahaan bernama Anthropic. Menurut laporan Wall Street Journal dan Times of Israel, militer AS masih menggunakan Claude untuk serangan Iran ini. Ironinya apa? Beberapa jam sebelum serangan dimulai, Presiden Trump baru aja melarang penggunaan Anthropic di seluruh pemerintahan Amerika. AI-nya di-ban tapi masih dipakai buat nyerang. Dan sekarang setelah Anthropic disingkirkan, kendali AI militer Amerika berpindah ke 3 nama ini: Trump, Altman, dan Musk. Donald Trump yang ban Anthropic dan buka pintu untuk yang lain. Sam Altman, CEO OpenAI, yang langsung ambil kontrak Pentagon dalam hitungan jam. Dan Elon Musk, yang perusahaan AI-nya xAI, siap melakukan apapun yang pemerintah mau. Ini bukan cuma cerita tentang teknologi, ini cerita tentang power, tentang siapa yang pegang kendali. Kendali atas mesin yang sekarang bisa menentukan siapa yang hidup dan siapa yang mati. Oke, sebelum kita masuk ke dramanya, gue perlu kasih konteks dulu. Kalian pakai ChatGPT kan? Bikin email, bantuin kerjaan, tanya-tanya random, curhat, nangis-nangis. 900 juta orang di dunia ini pakai ChatGPT. Tapi kalian tahu nggak siapa lagi yang pakai? Pentagon, Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Dan bukan cuma ChatGPT, ini daftar perusahaan AI yang punya kontrak dengan Pentagon. OpenAI yang bikin ChatGPT kontraknya $200 juta, Anthropic yang bikin Claude juga $200 juta, xAI milik Elon Musk kontraknya classified rahasia, Google dengan Gemini juga classified, dan yang paling penting ada Palantir, perusahaan yang jadi jembatan antara semua AI ini dengan sistem militernya Pentagon. Jadi AI yang lu pakai tiap hari buat chat, versi canggihnya itu sekarang dipakai buat perang. Sekarang apa sih yang AI lakuin di militer? Ada istilah namanya kill chain. Kill chain itu proses dari identifikasi target, validasi intelijen, persetujuan hukum, sampai akhirnya eksekusi serangan. Dulu proses ini butuh waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Sekarang berjam-jam, menit juga selesai. Craig Jones, ahli dari Newcastle University, bilang AI membuat rekomendasi target lebih cepat dari kecepatan pikiran manusia. Lebih cepat dari pikiran manusia, ingat-ingat teman-teman. Lebih cepat dari pikiran manusia dia buat keputusan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang berat. Gue mau tunjukin elu 3 operasi militer yang sudah menggunakan AI. Dan ini bukan teori konspirasi, gue ulangin lagi. Ini beneran. Ini laporan dari Wall Street Journal, The Guardian, Human Rights Watch, dan berbagai media kredibel yang gue kutip di sini. Yang pertama, Gaza. Israel punya 2 sistem AI yang dipakai untuk targeting di Gaza. Namanya The Gospel dan Lavender. The Gospel itu AI yang identify gedung dan struktur sebagai target. Tapi Lavender, ini Lavendernya yang lebih serem nih. Lavender itu AI yang identify orang, manusia, dan masukin mereka ke kill list. Menurut investigasi Plus 972 Magazine dan The Guardian, Lavender identify lebih dari 37.000 target, 37.000 orang yang namanya masuk dalam daftar untuk dibom. Dan yang bikin ngeri apa? AI generate target lebih cepat dari yang manusia bisa review. Jadi apa yang terjadi? Manusia itu cuma jadi rubber stamp, tanda tangan doang, approve doang, validasi doang. Satu sumber militer Israel bilang ke 972 Magazine, the machine did it coldly. Mesinnya melakukan dengan dingin, dia nggak peduli. Yang penting ada listnya. Ya udah, gue eksekusi aja. Orang dia nggak punya perasaan. Yang kedua ada Venezuela, Januari 2026, sebulan yang lalu. Targetnya kita tahu sendiri, Presiden Nicolas Maduro dan istrinya. Operasi ini sukses, Maduro ditangkap. Tapi menurut laporan Wall Street Journal, operasi ini menggunakan Claude, AI buatan Anthropic. Claude dipakai lewat partnership dengan Palantir untuk intelligence analysis dan target identification. 83 orang tewas dalam operasi ini menurut pemerintah Venezuela. Dan ini jadi trigger untuk drama yang akan gue ceritain nanti. Karena setelah operasi Venezuela, Pentagon mulai minta lebih dari Anthropic. Yang ketiga ada Iran.
28 Februari 2026, seminggu yang lalu, ini yang paling masif, Amerika dan Israel melancarkan 900 serangan dalam 12 jam pertama. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei, tewas. Fasilitas nuklir Iran juga hancur. Dan di tengah semua itu, sebuah sekolah di selatan Iran dibom. 165 orang mati, kebanyakan anak-anak. PBB menyebut ini grave violation of humanitarian law. Menurut laporan Wall Street Journal dan Times of Israel, Claude AI Anthropic masih digunakan dalam serangan ini. Padahal beberapa jam sebelumnya, Trump sudah memerintahkan ban terhadap Anthropic. AI-nya itu sudah di-ban, tapi masih dipakai untuk serangan. Apa sih fungsi Claude dalam operasi ini? Ada 3. Yang pertama, intelligence assessment. Yang kedua, target identification. Yang ketiga, battle scenario simulation. Sekarang pertanyaannya, siapa yang di-set bahwa sekolah itu adalah target yang valid? Manusia atau mesin? Dan kalau mesinnya salah, siapa yang bertanggung jawab? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut gue paling menarik. Ini bukan cuma cerita perang, ini cerita bisnis, cerita power, cerita tentang siapa yang berani bilang tidak dan apa konsekuensinya. Jadi ceritanya begini, Anthropic itu perusahaan AI yang didirikan oleh mantan karyawan OpenAI. Foundernya namanya Dario Amodei, keluar dari OpenAI karena dia merasa OpenAI itu kurang fokus ke AI safety. Jadi Anthropic dari awal tuh punya DNA, safety first, keamanannya dulu. Tahun 2024, Anthropic jadi partnernya Palantir untuk mendeploy Claude di jaringan classified Pentagon. Juni 2025, Pentagon sign kontrak $200 juta dengan Anthropic. Semuanya berjalan lancar sampai Pentagon minta lebih. Pentagon mau Anthropic hapus 2 batasan penggunaan Claude. 1. Larangan mass surveillance terhadap warga Amerika sendiri. Yang kedua, larangan autonomous weapon, senjata otonom yang bisa bunuh tanpa kontrol manusia. Pentagon kasih deadline 27 Februari 2026 jam 5.01 sore. Hapus batasan itu atau kehilangan kontrak kamu Anthropic. Dan Anthropic bilang, enggak. Statement mereka, mass surveillance terhadap warga Amerika adalah pelanggaran hak fundamental. Kami tidak percaya AI saat ini cukup reliable untuk autonomous weapon. Yang kedua nih, bayangin kalau dia okein, AI itu bisa nembak sendiri, inisiatif dia aja. Intinya Anthropic bilang ada garis yang nggak boleh dilewatin. Dan mereka nggak mau lewatin garis itu. Bahkan untuk kontrak $200 juta. Reaksi Trump apa? Di Truth Social dia nulis, orang-orang gila kiri di Anthropic membuat kesalahan besar mencoba memaksa Departemen Perang. Trump perintahkan semua badan pemerintah Amerika untuk stop menggunakan Anthropic dalam 6 bulan. Dan Pete, Secretary of War, labeli Anthropic sebagai supply chain risk to national security, risiko keamanan nasional. Artinya semua kontraktor militer, Lockheed Martin, Boeing, Raytheon harus stop kerjasama dengan Anthropic. Dalam hitungan jam, Anthropic berubah dari partner Pentagon jadi musuh negara. Dan disinilah ceritanya jadi menarik teman-teman. Beberapa jam setelah Anthropic di blacklist, Sam Altman, CEO-nya OpenAI, sign deal dengan Pentagon. OpenAI setuju untuk deploy model mereka di jaringan classified-nya Pentagon. Statementnya Altman gampang aja, agreement kami punya lebih banyak guardrails dari agreement manapun termasuk Anthropic. Lebih banyak guardrails. Tapi menurut sumber yang dikutip dari The Verge, deal OpenAI sebenarnya lebih longgar dari yang Anthropic mau. Kenapa? Karena 3 kata, any lawful use, penggunaan yang sah menurut hukum. Masalahnya definisi lawful itu ditentukan oleh pemerintah, bukan OpenAI. Jadi kalau pemerintah bilang surveillance itu lawful, OpenAI nggak bisa nolak untuk mata-matain warga-warga ini. Dan ada satu nama lagi yang harus gue sebut teman-teman, Elon Musk. xAI, perusahaan AI milik Musk, juga dapat kontrak dengan Pentagon. Januari 2026, Pentagon announce partnership dengan xAI untuk classified use case. Dan ini yang menarik, Sam Altman di meeting internal OpenAI bilang akan ada minimal 1 aktor lain, yang gue assume adalah xAI, yang basically akan bilang, kami akan lakukan apapun yang lu mau Pentagon, kami akan lakukan apapun yang Pentagon mau. Coba ironinya, Musk dan Altman lagi di tengah lawsuit. Mereka tuh saling tuntut di dunia nyata. Tapi dua-duanya sekarang kerjasama dengan Pentagon. Dua-duanya dapat kontrak dan Anthropic yang punya prinsip, yang berani bilang tidak, di blacklist. Kasian bener ya. Sekarang gua tanya ke lu. Anthropic punya prinsip, mereka bilang ada garis yang gak boleh dilewatin. Mereka bayar harganya, kehilangan $200 juta, di blacklist dari seluruh pemerintah Amerika. OpenAI bilang kami punya guardrails, tapi dealnya lebih longgar ternyata kalau dianalisa. Mereka dapat reward, kontrak baru dengan Pentagon. xAI juga bilang apapun yang lu mau Pentagon gue kerjain. Mereka dapat kontrak juga. Ini pattern yang lu lihat di mana-mana teman-teman. Orang yang punya prinsip bakal bayar harganya. Orang yang fleksibel akan lebih gampang dapat reward. Pertanyaan gue ke lu, mana yang benar? Oke, sekarang gue mau zoom out sebentar. Karena ini bukan cuma soal Anthropic versus OpenAI. Ini soal sesuatu yang lebih besar. Ada konsep namanya decision compression, teman-teman. Artinya,
Waktu yang tersedia untuk manusia membuat keputusan itu makin sempit. David Leslie, profesor dari Queen Mary University of London bilang, manusia punya waktu yang jauh lebih sempit untuk mengevaluasi rekomendasi AI. Dulu ada waktu untuk diskusi, untuk debat, untuk mempertimbangkan. Sekarang AI kita itu kasih rekomendasi atau jawaban itu dalam detik. Dan manusia cuma punya waktu untuk bilang yes atau no. Dan apa yang terjadi kalau manusia selalu bilang yes? Mereka cuma jadi rubber stamp aja, tanda tangan doang. Keputusan sebenarnya itu bukan oleh manusia, tapi oleh mesin ini. Dan ini yang paling bikin gua khawatir. Ada studi yang dilakukan oleh peneliti. Disimulasikan di setting Cold War Nuclear Crisis. Mereka kasih AI berbagai macam skenario konflik dan mereka ingin lihat apa sih yang sebenarnya AI pilih kalau ada konflik. Hasilnya apa? AI memilih eskalasi nuklir di 95% simulasi. 95% dia milih mencet tombol nuklir. Dan AI jarang memilih deeskalasi. Ini bukan berarti AI pasti akan pilih nuklir di konflik nyata. Tapi ini menunjukkan kecenderungan AI dioptimasi untuk menang, bukan untuk efisiensi, bukan untuk negosiasi, bukan untuk kompromi, bukan untuk kemanusiaan. Untuk menang aja dia disetting. Dan di mana posisi kita sekarang sebagai warga negara Indonesia plus 62, kita semua cuma user AI. Lu pakai ChatGPT, gue pakai Claude, kita semua bagian dari ekosistem besar ini. Tapi keputusan tentang bagaimana AI digunakan itu bukan di tangan kita. Keputusan itu ada di tangan 3 orang, ada Trump, Altman, dan Musk, dan mungkin beberapa jenderal di Pentagon, dan mungkin beberapa petinggi perusahaan AI yang terkenal di luar sana. Kita nggak punya suara di meja itu, gue juga nggak punya. Tapi dampaknya bakal kita semua rasain. Tapi di video ini gue juga harus fair. Gue harus kasih sisi lain dari cerita ini. Pentagon juga ngeluarin argumen dan pemerintah Amerika juga ngeluarin argumen tentang ini. Yang pertama adalah national security, keamanan nasional. Iran punya program nuklir. Venezuela tuh under Maduro adalah ancaman regional. Teroris ada di mana-mana. Yang kedua, kompetisi global. China dan Rusia juga mengembangkan AI untuk militer. Kalau Amerika nggak pakai, musuh mereka akan pakai. Yang ketiga, AI actually bisa mengurangi korban sipil karena targetingnya katanya lebih presisi, lebih akurat. Itu argumen dari Pentagon dan pemerintah Amerika. Tapi counternya, yang pertama, siapa yang di-set limitnya? Hari ini surveillance untuk teroris, besok surveillance untuk siapa? Aktivis, jurnalis, orang biasa, masyarakat luas, semua orang di surveillance. Yang kedua, presisi, tapi tetap ada tuh 165 orang-orang yang meninggal di sekolah, yang rata-rata anak-anak dan perempuan di Iran tadi yang gue sebut. Jadi seberapa presisi sebenarnya? Yang ketiga, AI yang pilih target hari ini bisa juga salah loh. Dan kalau salah, siapa yang tanggung jawab? Programmernya, jenderalnya, presidennya, CEO perusahaannya. Gak ada jawaban yang jelas karena dia gak punya responsibility. Sekarang personal take gue bukan anti AI. Lu yang follow gue tahu, gue itu pro banget sama AI. Bahkan gue punya open cloud, gue langganan semua model buat bantu keseharian gue. Dan mereka membantu. Gue pakai AI tiap hari, AI bantu bisnis gue, konten gue, produktivitas gue. Tapi gue juga percaya ada garis yang gak boleh dilewatin. Dan menurut gua, Anthropic berani bilang di mana garis itu. Mereka bilang mass surveillance warga sendiri itu no. Senjata otonom tanpa kontrol manusia itu no. Dan mereka bayar harganya. OpenAI bilang kami punya guardrails, tapi guardrails yang fleksibel dan bisa di-adjust kalau pemerintah mau. xAI bilang apapun yang lu mau Pentagon, gua kerjain. Gua nggak bilang Anthropic pasti lebih benar dari OpenAI ataupun xAI. Dan gua nggak bilang Anthropic itu benar, OpenAI itu salah. Tapi gua respect bahwa ada perusahaan yang berani bilang enggak. Bahkan kalau itu berarti kehilangan ratusan juta dolar. Menurut gue itu something. Oke, kita udah bahas banyak. Gaza, Venezuela, Iran, Anthropic, OpenAI, xAI, Trump, Altman, Musk. Kita bahas juga kill chain tadi, decision compression, autonomous weapon. Tapi intinya simple. Perang itu udah berubah. AI itu jadi bagian dari perang sekarang. Itu bukan pertanyaan lagi, itu bukan statement lagi, itu jadi fakta. Pertanyaan sekarang tuh bukan apakah AI akan dipakai untuk perang. Pertanyaannya, siapa yang pegang kendalinya sekarang AI itu? Siapa yang di-set limitnya? Siapa yang tanggung jawab kalau ada yang salah? Dan jawabannya sekarang bukan lu, bukan gua, tapi 3 orang atau beberapa orang di ruangan-ruangan tertutup di Washington dan San Francisco itu. Yang bisa kita lakuin apa? Minimal aware, tahu apa yang terjadi, tahu siapa playernya, tahu apa stakes-nya. Karena ini bakal affect kita semua. Kalau lu nonton sampai sini, thanks udah nonton sampai habis.
Kalau menurut lu topik ini penting dan harus dibahas lebih banyak orang, share video ini. Kalau lu punya pendapat berbeda, gue mau dengar di komen ya teman-teman. Dan subscribe gue, aktifin lonceng biar channel gue makin berkembang karena ini bukan video terakhir gue tentang AI. Ini baru permulaan. Gue bakal bahas lebih dalam lagi. Gue David Alfa Sunana, thank you udah nonton.